saya pulang. Walaupun apapun saya tetap mencari. Dimanapun dia berada saya tetap mencari. Pemirsa, aparat kepolisian hingga kini masih menelusuri kasus penculikan terhadap Malika, bocah berusia 6 tahun, di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi korban dan pelaku melalui CCTV. Sementara itu, orang tua korban mengaku hanya sedikit informasi yang diketahui soal pelaku penculikan. Dia menyebut pelaku penculikan yang bernama Yudi ini sering datang untuk minum kopi di kedainya beberapa bulan terakhir atau sebenarnya beberapa pekan terakhir. Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa kasus penculikan Malika ini bisa jadi masuk dalam sindikat perdagangan manusia dan anak. Bagaimana upaya mengungkap dan menemukan Malika yang telah diculik selama 3 pekan ini, bahkan sudah masuk 3 pekan lebih, jika kemudian terakhir kali Malika terlihat pada 7 Desember lalu. Pada beberapa hari lalu saya sempat berbincang-bincang dengan ibu korban, Ibu Oni, yang bukan hanya menceritakan bagaimana kesedihannya, tapi juga bercerita informasi apa sebenarnya yang dia dapatkan dari orang atau pria yang diduga sebagai penculiknya. Memang sangat minim, memang sangat terbatas karena memang orang tua dari korban ini berkenalan dengan pria terduga penculik baru beberapa pekan belakangan ini saja. Ini merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh terduga penculik untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga sasaran atau keluarga calon korbannya. Kita juga akan lihat cuplikan perbincangannya, ini dia. Ya, kalau berbincang-bincang akrab sih tidak, cuman hanya sebatas obrolan biasa aja. Kadang kan ngopi bareng, beli rokok, terus gede-geletakin ngerokok bareng gitu. Kita berdua, kalau anak-anak emang kalau kedekatannya itu awalnya suka dikasih jajanan. Dia bawa dari sana kemari bawa jajanan, terus kadang-kadang suka ngajak jajan ke seberang sama yang bungsu, sama Malika juga. Kalau kita mengenal sih nggak terlalu lama ya. Kalau melihat sih setiap hari dia itu lewat ya, kisaran 2 atau 3 bulanan lah. Suka bawain mainan kayak mobil-mobilan, terus boneka-bonekaan, terus main-mainan kecil kayak bintang, terus gantul-gantulan kunci. Ya, dia sempat bercerita sama saya, "Mak, aku punya istri, punya anak 3 perempuan. Istri aku sudah meninggal. Anak aku yang gede ditaruh di kampung. Yang kedua ikut sama aku. Lah yang ketiga kan masih kecil, dibawa sama bibinya di Kemayoran," bilangnya begitu. Dia orangnya kalau saya perhatiin orangnya biasa aja, terus kayaknya sayang gitu sama anak-anak karena setiap kalau dia datang nanyain, "Nih si Dede pada kemana? Mau diajak jajan." Terus, "Nih si Dede pada kemana? Mau dikasih mainan," gitu. Baik, sepengetahuan Ibu, pekerjaannya apa Bu? Pekerjaan pelaku ini? Pemulung. Memang pemulung ya Bu? Pemulung. Iya. Setiap kalau dia lewat itu, iya. Kalau dia lewat itu kemari ya ke lokasi ini, dia selalu bawa gerobak. Bawa gerobak? Di dalam gerobaknya itu Iya. ada botol-botol bekas, bawa botol bekas, kardus, dan plastik. Itulah cerita Ibu Oni yang merupakan ibu dari korban penculikan yang sempat berbagi pada saya dan juga pada pemirsa beberapa hari lalu tentunya. Begitu minim informasi yang sudah didapat dan Anda tadi bisa mendengarkan bahwa ada upaya pendekatan yang dilakukan oleh terduga penculik baik kepada keluarga maupun kepada calon korban atau anak yang diincar. Sering memberikan hadiah, sering menanyakan bagaimana kondisinya, ada perhatian-perhatian tertentu. Apakah memang sebenarnya ini sudah terorganisir, sudah terencana? Untuk itu kan kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari para narasumber yang akan memberikan pandangannya dalam kasus ini. Yang pertama sudah hadir bersama saya seorang kriminolog, Pak Thomas Sunario. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Pak Thomas kita juga akan dengarkan pendapat dari Bapak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat malam Pak Aris Merdeka Sirait. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam. Baik,
Pak Aris, tadi sempat kami sampaikan dalam tayangan yang sudah kami beritakan bahwa Pak Aris mencurigai bahwa ada kemungkinan memang kita tidak bisa mendahului proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kan kita membuka berbagai macam kemungkinan, Pak. Kita kan melihat berbagai macam peluang atau kemungkinan yang ada. Bapak melihat ada kemungkinan bahwa ini terkait dengan sindikat penjualan anak, Pak? Iya, Mbak Putri, berdasarkan pengalaman empirik Komnas Perlindungan Anak yang pernah menangani kasus-kasus penculikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, ciri-ciri khas yang disampaikan oleh ibu, ciri-ciri penculik maksud saya, yang disampaikan oleh ibu korban, ini adalah yang patut diwaspadai. Karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan seolah-olah keluarga. Itulah ciri-ciri penculik dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tentu dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, ya, bawa boneka, kedekatan, mengenal kedekatan dengan anak, dengan keluarga dan sebagainya, itu ciri-ciri dari penculikan. Nah, ketika saya 3 hari yang lalu bertemu dengan keluarga korban, baik ayah dan ibunya di TKP, saya mensinyalir dengan pengalaman-pengalaman yang kami tangani, ada tujuan-tujuan penculikan atau perdagangan tertentu. Misalnya, ada yang tujuan adopsi ilegal, ada yang untuk dieksploitasi secara ekonomi. Artinya dipekerjakan sesuai dengan profesi dari orang yang terduga melakukan penculikan itu, seperti pemulung, mungkin dipekerjakan sebagai pemulung. Lalu kemudian juga ada kerinduan-kerinduan keluarga yang disebutkan tadi bahwa sudah meninggal istrinya dan sebagainya. Ada juga untuk tujuan eksploitasi politik, ada juga yang seperti itu yang kita temukan. Tetapi ada juga penculikan atau perdagangan ini untuk seperti yang saya sebutkan adopsi ilegal, tetapi yang paling kita takutkan untuk eksploitasi seksual komersial. Artinya bisa diperdagangkan, dijual kepada orang-orang tertentu yang dikenal di kalangan maupun di luar kalangan dari pemulung itu atau pelaku itu. Tetapi yang sangat-sangat menakutkan dan mungkin terjadi, tetapi kita masih terus menyelidiki ini, juga di tubuh. Tetapi saya masih yakin bahwa Malika ini masih di lingkup di sekitar ini, maka saya kira ciri-ciri itu yang harus dilakukan. Alangkah kecewanya kami Komnas Perlindungan Anak setelah mendapatkan informasi, sebenarnya informasi-informasi itu sudah dapat dikembangkan, misalnya supir bajai yang mengantar membeli ayam goreng, kesenangan dari Malika atau korban. Kemudian ada CCTV, ada ciri-ciri yang dikenal oleh keluarga dan sebagainya. Saya kira ini patut disinyalir ada sindikat, ya. Tetapi saya berharap itu tidak terjadi. Tetapi itu pengalaman empirik kita, seperti kami pernah bongkar kasus di Sukabumi, hampir 5 bulan hilang dari keluarga, tetapi itu akhirnya ditemukan, tetapi dilakukan dengan bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi. Baik, Pak Aris, mohon maaf, ketika Pak Aris tadi menjelaskan, di tengah-tengah sempat ada putus komunikasi, kami tidak mendengar, kami baru mendengar lagi, kemudian yang terakhir adalah tubuh. Pak Aris menyebutkan tubuh. Jadi ada kemungkinan, Pak, kemudian ada hubungannya dengan tubuh seperti itu. Apakah maksudnya organ dan sebagainya, Pak? Karena tadi sempat terputus. Mungkin bisa dijelaskan yang mengenai hal itu, Pak. Iya, sekali lagi saya jelaskan, dimungkinkan juga ini adalah ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, bisa Malika itu dipekerjakan sebagai pemulung. Ada juga kemungkinan dijual untuk adopsi ilegal. Tetapi ada juga yang patut kita takutkan, itu adalah selain untuk perbudakan seks, tetapi juga untuk penjual organ tubuh. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Organ tubuh ini dimungkinkan dan terjadi di beberapa negara. Dan kemudian juga kalau kita simak kasus-kasus, misalnya ada orang gagal ginjal, gagal hati dan sebagainya, saya kira ini juga harus dikaitkan. Mudah-mudahan tapi tidak, tapi saya percaya bahwa ini bisa dibongkar karena itu tujuan-tujuan itu yang kita takutkan. Dan itu artinya bahwa ada sindikat. Kalau ada penjualan organ tubuh itu berarti ada sindikat. Kalau ada perbudakan seks, ada sindikat juga untuk kejahatan seksual dan sebagainya.
Seperti itu Mbak Putri. Baik, Pak Aris, dari pengalaman yang ada tadi sudah melihat ciri-cirinya kemungkinan mengarah ke sana. Tapi dari pengalaman yang Pak Aris temukan juga dari kasus-kasus sebelumnya, bagaimana sebenarnya cara pelaku ini memilih calon korban, Pak? Iya, pertama tentu ada kedekatan emosional. Tadi kan disampaikan oleh ibu, dan ibu itu juga menceritakan kepada saya 3 hari yang lalu ketika saya bertemu dengan ibu dan suaminya, bahwa ciri-ciri itu ada di dalam kasus-kasus penculikan. Pertama ya, melakukan pendekatan yang sangat detail, mengetahui apa kebiasaan ibu dan ayahnya, lalu kemana dia sering bermain, lalu apa makanan-makanan kesehatan, itu kan disebutkan tadi, dan membangun komunikasi ya dengan ibu korban dan sebagainya. Itu ada pada ciri-ciri penculikan untuk perdagangan manusia yang terorganisir itu. Tetapi saya masih percaya ya sampai hari ini, karena tim advokasi dan litigasi Komnas Perlindungan Anak masih terus melihat, menyisir bahwa anak itu masih berada di DKI Jakarta. Baik. Dan kemungkinan juga akan ditemukan dalam waktu dekat. Tapi sayangnya pihak kepolisian dengan data-data yang sudah ada, ibu itu mengenal pelaku, ciri-cirinya waktu mengopi, ngopi bersama, merokok bersama dan sebagainya. Lalu kemudian ada supir bajai yang mengantar beli ayam goreng kesenangan dari Malika. Nah itu artinya bahwa ada yang pendekatan yang sangat serius. Baik. Yang diketahui ciri-ciri dari anak itu. Kemudian ada CCTV. Tapi sayangnya kok ini belum bisa terbongkar dan tertangkap. Betul. Ibu itu mengenal yang disebut Yudi tadi, karena itulah yang sering datang ke rumah dan membawa anak ini bermain, baik itu Malika atau korban atau anak bungsunya. Saya kira ini yang harus kita bantu pihak kepolisian. Ciri-ciri itu menakutkan ya. Baik, kemungkinan itu terjadi. Kemungkinan itu terjadi. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak tidak akan berhenti untuk membantu mencari, menemukan korban bahkan pelaku. Baik Pak Aris, Pak Thomas nanti bisa berikan pandangannya apa kira-kira yang membuat pihak kepolisian begitu kesulitan dengan beragam data-data yang sudah ada seperti ini, dan juga bagaimana dari pengalaman yang ada juga pemantauan dari Pak Thomas sindikat penculikan anak ini bekerja. Nanti kita akan bahas, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.